Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Jemaah sekalian ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Qawaidul Muwahhidin Syarhul Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin. Masih dalam pembahasan hadis yang ke-30, yaitu tentang penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, di mana di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah, hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah disebutkan di dalam keduanya beberapa nama-nama yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, dan juga sifat-sifat yang ditetapkan untuk Allah dan juga yang dinafikan dari Allah, sehingga ada beberapa macam bentuk nama dan sifat Allah. Nama yang ditetapkan untuk Allah ada beberapa bentuk, sebagaimana sifat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap dirinya sendiri atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dan ada juga sifat yang dinafikan dari Allah. Sifat-sifat yang dinafikan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan dirinya memiliki beberapa sifat yang diistilahkan oleh para ulama manfiyah, sifat yang dinafikan dari Allah. Ada sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, demikian juga yang ditetapkan oleh Rasulullah, yang diistilahkan oleh para ulama dengan sifat al-musbatah, sifat yang ditetapkan atau sabitah, sifat yang sudah tetap pada Allah Azza wa Jalla. Karena itu para ulama mereka menyebutkan pembagian nama dan sifat Allah dalam beberapa kelompok, dan sifat-sifat tersebut jelas disebutkan baik ditetapkan ataukah yang dinafikan, termasuk perbuatan Allah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa yang diperbuat dilakukan oleh Allah dan apa yang Allah sucikan dirinya dan disucikan oleh Rasulullah SAW dari perbuatan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah tersebut. Karena itu para ulama mereka kemudian menyusun, sebagian ulama untuk memudahkan kaum muslimin di dalam mengetahui, mengenal nama dan sifat Allah ini, maka para ulama menyusun kitab atau mereka menjelaskan pembagian nama dan sifat Allah tersebut menjadi beberapa kelompok. Beliau mengatakan sifat-sifat yang berkaitan dengan Allah dibagi atau terbagi menjadi beberapa kelompok dan dilihat dari beberapa sisi. Dilihat dari sisi penetapan, maka para ulama membagi, dan pembagian itu berdasarkan istiqra. Istiqra itu studi literatur, yang artinya membaca seluruh Al-Quran dan
seluruh hadis-hadis yang dikumpulkan para ulama yang berhubungan dengan sifat nama Allah Azza wa Jalla, perbuatan Allah Azza wa Jalla, maka dikumpulkan oleh para ulama, lalu kemudian dikelompokkan hadis-hadis ataukah ayat-ayat yang membahas tentang sifat Allah menjadi beberapa kelompok. Nah, di antara pembagian tersebut, di antaranya dilihat dari sisi penetapan, apakah ditetapkan untuk Allah ataukah dinafikan dari Allah, maka terbagi menjadi dua kelompok. Secara global, sifat yang berkaitan dengan Allah terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang disebut dengan sifat salbiyah atau manfiyah, yaitu sifat yang ditolak, dinafikan oleh Allah di dalam Al-Quran dari dirinya, dan juga yang dinafikan oleh Rasulullah SAW, dinafikan dari dirinya. Seperti diantaranya sifat kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan sifat zalim dari dirinya. Ini. Dan yang lainnya, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Ini contoh sifat yang dinafikan dari Allah. Tidaklah la ta'khuduhu, tidaklah Allah itu diserang rasa kantuk, wala naum, apalagi tidur. Rasa kantuk saja tidak. Ini karena rasa kantuk, meskipun itu adalah kelebihan pada manusia. Manusia yang tidak ngantuk itu sakit, itu penyakit, insomnia, tidak bisa ngantuk, tidak bisa tidur. Ini penyakit. Nah, ini yang itu berasal dari ketegangan yang ada pada sarafnya, sehingga dia tidak bisa tidur. Nah, ini kekurangan pada manusia. Tetapi sifat ngantuk dan tidur adalah kekurangan bagi Allah, maka Allah menafikan. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidaklah diserang rasa kantuk ataukah tidur. Ini contoh-contoh sifat manfiyah atau salbiyah, sifat yang dinafikan dari Allah. Sifat yang dinafikan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa ma massana min lughub. Salah satu di antara sifat yang dinafikan adalah capek. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Semua setiap hari beliau Allah Azza wa Jalla di atas urusannya, di atas kesibukannya. Ini bukan kesibukan dalam artian Allah senantiasa melakukan sesuatu. Ini fi sya'nin, dalam suatu kondisi atau keadaan, dalam suatu perbuatan. Maka dinafikan di situ wa ma massana min lughub, dan Allah tidak diserang oleh rasa capek. Ini. Jadi Allah tidak memiliki rasa capek, sifat capek dinafikan dari Allah. Wa ma massana min lughub. Dan berbagai sifat-sifat yang dinafikan dari Allah, dan semuanya adalah sifat yang menunjukkan kekurangan, cacat atau apa? Kekurangan. Rasulullah juga menyebutkan sesungguhnya dia Dajjal itu a'war, wa innallaha laisa bi'awar, dan Allah tidaklah cacat sebelah matanya, tidak buta sebelah matanya. Di sini Allah menafikan atau Rasulullah menafikan dari Allah SWT sifat apa? Sifat yang menunjukkan cacat. Di sini cacat mata, penglihatan, itu kekurangan besar, dan itulah nanti yang akan terjadi pada Dajjal. Dajjal itu tidak bisa melihat mata sebelah kanannya. Sebelah kanannya itu cekung matanya masuk ke dalam. Ini seperti apa? Seperti zabib. Kalau anggur itu adalah bulat. Sehingga apa? Digambarkan bahwa matanya Dajjal bagian kanan itu seperti kismis,
anggur itu yang sudah kering menjadi apa? Kismis. Nah, digambarkan ini karena matanya kering, matanya Dajjal sebelah kanan dan tidak bisa melihat. Sementara matanya yang sebelah kiri menonjol ke depan. Jadi yang kanan masuk ke dalam, yang kiri menonjol ke depan. Subhanallah. Yang jelas nggak simetris. Ya, matanya Dajjal. Jadi cacat sebelah matanya. Artinya sangat jauh dari tampan. Sangat jauh dari tampan. Tetapi fitnahnya luar biasa Dajjal ini. Nah, ketika disebutkan sifat Dajjal yang buta sebelah matanya, kemudian Rasulullah menyebutkan dan Allah tidaklah buta sebelah matanya, untuk menunjukkan kesempurnaan Allah, bahwa Allah maha sempurna, tidak cacat seperti halnya Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai Allah Azza wa Jalla. Maka itu menunjukkan kedustaan, kebohongan sifat Dajjal laknatullah alaih dalam ucapannya. Ini ucapannya menunjukkan kebohongan, kedustaan Dajjal, kedustaan Dajjal. Dan hanya orang yang mukmin, hanya orang mukmin yang mengetahui kebohongan. Dan justru banyak pada waktu itu yang ikut serta rombongannya Dajjal, pendukungnya Dajjal, yang mengiringi, mengikuti Dajjal. Mana saja Dajjal itu berjalan, maka diikuti oleh para pengikutnya. Ini. Nah, termasuk yang menjadi pengikutnya Dajjal adalah 70.000 Yahudi Asfahan, kaum Yahudi Asfahan. Nah, ini yang mengikuti Dajjal, terus senantiasa mengikuti Dajjal. Nah, ini sampai Dajjal dibunuh dan mereka kaum Yahudi yang mengikuti Dajjal ini lari. Nah, disebutkan sifatnya Dajjal buta sebelah matanya dan Allah tidaklah buta sebelah matanya. Sehingga ketika disebutkan Allah tidaklah seperti itu, untuk menunjukkan kemahasempurnaan Allah dalam sifatnya. Dan itu ditetapkan Allah itu melihat, Allah mempunyai mata. Tetapi mata Allah Azza wa Jalla yang Allah melihat dengannya itu tidaklah sama dengan makhluk, karena mata Allah dan sifat melihatnya Allah adalah sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya bisa dilihat oleh Allah. Tidak ada yang tersamar. Tidak ada yang tersamar sebagaimana penglihatan makhluk. Ya, penglihatan makhluk. Nah, ini salah satu di antara sifat yang dinafikan dari Allah Azza wa Jalla. Adapun sifat yang ditetapkan dinamakan dengan ijabiyah atau subutiyah. Subutiyah itu yang valid. Ini ijab yang positif, artinya ditetapkan bagi Allah Azza wa Jalla. Dan sifat yang ditetapkan bagi Allah terbagi menjadi dua kelompok. Terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, ini adapun yang subutiyah terbagi menjadi sifat yang disebut dengan sifat fi'liyah, sifat yang bentuknya berupa perbuatan Allah Azza wa Jalla. Makanya dikatakan fi'liyah, perbuatan fi'liyah. Ini yang Allah melakukan kapan saja Allah kehendaki, bagaimana Allah kehendaki, di mana Allah kehendaki. Maka itu sesuai dengan kehendak Allah. Maka ini disebut dengan sifat fi'liyah, karena terkait dengan perbuatan Allah. Kapan Allah menghendaki Allah lakukan, jika Allah tidak menghendaki Allah tidak lakukan. Ini jika Allah kehendaki Allah yang melakukannya. Ya, bagaimana Allah kehendaki, maka itu terserah Allah. Allah yang menetapkan bagi dirinya atau melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Perhatikan di sini malaikat Allah Subhanahu wa taala turun pada sepertiga malam terakhir. Nah, sifat turun ini
disebutkan oleh Rasulullah SAW, nazala rabbuna ila sama'id dunya, turun ke langit dunia, bukan ke bumi. Ini yang banyak disalahpahami, Allah turun ke bumi. Lafaz hadisnya, Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia dan Allah mengatakan, siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Yang berdoa aku kabulkan. Maka apabila seseorang mengamalkan hadis ini, maka dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu tempat yang mustajab ini. Maka ketika sepertiga malam yang terakhir, ini salah satu waktu-waktu yang mana Allah janjikan Allah kabulkan seluruh permintaan sang hamba. Nah, ini sifat Allah yang berupa fi'liyah. Nah, yang terkait dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah tidak lakukan. Allah menciptakan, kapan Allah menciptakan dan kapan berhenti, maka itu terserah Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan kehendaknya. Allah memberi, Allah menolak, Allah membantu, menolong. Allah tidak menolong hambanya yang berbuat zalim dan seterusnya. Semuanya itu karena hikmah. Semuanya karena apa? Hikmah yang sangat besar. Itu. Jadi sifat perbuatan Allah itu sifat yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang Allah lakukan kapan saja Allah kehendaki. Itu turun, diantaranya sifat Allah itu turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Dan tidak boleh kita kemudian menanyakan bagaimana turunnya Allah, bagaimana turunnya Allah. Maka Ahlus Sunnah mengatakan Allah itu turun bagaimana Allah kehendaki. Ini bagaimana Allah itu turun, ya terserah Allah. Allah Maha Kuasa untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Ini apa saja yang Allah kehendaki, Allah Maha Kuasa untuk melakukannya. Fa'alul lima yurid. Allah itu Maha melakukan apapun yang Allah inginkan, Allah kehendaki. Ini jadi sifat ini sifat yang terkait dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sifat turun, sifat mengadab, menghukum, menyiksa hambanya, Allah mengganjar, memberikan pahala, Allah mengangkat derajat, Allah menurunkan derajat, dan seterusnya. Ini perbuatan-perbuatan Allah ini termasuk yang disebut dengan fi'liyah, karena ini berkaitan dengan perbuatan Allah yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki terjadi, dan yang tidak dikehendaki tidak bakal apa? Terjadi. Nah, itu sifat fi'liyah. Ada bentuk sifat yang terkait dengan zatnya Allah. Sifat yang terkait dengan zatnya Allah Azza wa Jalla. Ini. Nah, sifat ini terbagi menjadi dua kelompok. Sifat ini terbagi menjadi dua kelompok. Sifat yang berkaitan dengan zat Allah, ini yang ditetapkan pada Allah Azza wa Jalla, sehingga sifat dzatiyah tidak lepas dari Allah Azza wa Jalla. Artinya disifati Allah senantiasa bersifat dengan sifat tersebut. Di antaranya Allah mempunyai sifat dan disebutkan dalam banyak tempat, banyak ayat Al-Quran, hadis, bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Ini keyakinan yang mendasar. Termasuk di dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebutkan Allah beristiwa di atas arsy. Beristiwa berada di atas. Ini sebenarnya hakikat mana istiwa? Di atas arsy. Selesai. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Besarnya berarti lebih kecil dan seterusnya. Ini kita tidak akan mungkin bisa kita capai hakikat sifat tersebut. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Hanya Allah yang Maha mengetahui sifat tersebut. Sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Sifat-sifat itu sebagian diantaranya dikabarkan kepada makhluknya, diantara para nabi dan rasulnya yang dapat berita tentang sifat Allah ini. Nah, sehingga ini sifat yang disebut dengan dzatiyah, sifat yang tidak terlepas dari Allah sama sekali. Dan itu juga terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama khabariyah.
dan ini tidak mungkin bisa dinalar oleh akal manusia. Dan ini yang termasuk di dalamnya hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan makhluk itu menjadi anggota tubuhnya. Contohnya apa? Allah menetapkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW tentang sifat tangan Allah Azza wa Jalla. Ini Allah akan menegakkan keadilan menggunakan dua tangannya, maksudnya dengan keadilan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sifat yang bersifat khabariyah. Allah mempunyai sifat tinggi, Allah Maha Tinggi. Ini Allah mempunyai atau menetapkan sifat wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang tersisa tidak ada lain kecuali wajah Allah dzul jalal yang memiliki kemuliaan. Nah, ini sifat-sifat yang disebutkan, yang jika dilihat dari manusia itu adalah sesuatu yang berupa anggota tubuh manusia, wajahnya, tangannya, dan badannya, fisiknya. Maka ini adalah yang khusus hanya bisa diambil dari berita langit, dari wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nah, sifat yang kedua, kelompok yang kedua, yaitu sifat dzatiyah yang berupa maknawiyah. Maknawiyah selain yang tadi disebutkan khabariyah. Contohnya apa? Hidup. Sifat hidup bagi Allah, sesuatu yang merupakan keniscayaan, kepastian. Nah, ini itu apa? Allah menyebutkan dalam ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang berdiri sendiri. Allah qayyum, dan qayyumus samawati wal ardh. Wal hayyu al-qayyum. Al-hayyu yang maha hidup dengan kesempurnaannya, dengan seluruh sifat yang hidup. Nah, ini sifat yang hidup bagi Allah, dan menafikan lawannya. Nah, sehingga di sini disebut sifat khabari atau sifat maknawiyah, yaitu apa? Sifat yang itu secara akal manusia bisa dinalar dan itu valid bagi Allah Azza wa Jalla, karena Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Di antaranya sifat wajah Allah Azza wa Jalla. Wujuhu yawma'idin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah pada waktu itu berseri-seri melihat kepada Allah Azza wa Jalla, lihat kepada wajahnya Allah. Rasulullah minta untuk lidzatan nadhar ila wajhikal karim, ya Allah berikanlah aku kelezatan untuk melihat wajahmu yang mulia. Sehingga melihat wajah Allah adalah kenikmatan paling besar yang ada di surga nanti. Ini tidak ada kenikmatan yang lebih besar, lebih tinggi daripada melihat wajah Allah. Dan seluruh penghuni surga mendapatkan kesempatan. Seluruh penghuni surga mendapatkan kesempatan. Bahkan semakin tinggi kedudukannya, dia semakin bebas untuk melihat Allah. Ini karena dia senantiasa beribadah kepada Allah, ikhlas karena Allah, maka oleh Allah diberikan keistimewaan. Mereka akan merasakan kenikmatan. Ini ketika melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sifat yang bersifat maknawiyah. Ini maknawiyah. Nah, ini yaitu sifat hidup, sifat ilmu. Nah, ini sifat Allah Maha mengetahui. Maka ini salah satu di antara sifat maknawiyah yang Allah tetapkan pada dirinya sendiri. Nah, sehingga pembagian ini untuk memudahkan, karena semuanya ada dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, ini karena itu ketika dikumpulkan oleh para ulama itu lebih dari 99 sebenarnya. Nah, ini nama Allah juga demikian. Nah, kemudian disebutkan di sini tanbih, peringatan. Hada taksim, kata beliau, pembagian ini ja'a bihil mukhalifun, itu dibawa, didatangkan oleh yang menyelisihi ahlu sunnah, hatta isbitu syai'an wa yanfu syai'an, sehingga mereka bisa menetapkan atau menafikan sesuatu. Ya, ini lalu kemudian ahlu sunnah juga menggunakan pembagian tersebut untuk membantah mereka.
membantah pembagian mereka yang tidak ada dasarnya pembagian itu. Maka didudukkan oleh Ahlussunnah demikian kesalahannya. Pembagian itu masih bisa diterima jika maknanya benar. Nah, seperti halnya di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, ini sehingga Ahlussunnah membantah berbagai kelompok sesat dalam memahami nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini. Dan agar kita menetapkan apa saja yang ditetapkan oleh Allah, sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita wajib beriman dengannya. Ini tidak mempertentangkan dengan akal kita, tidak mempertentangkan dengan perasaan kita, tetapi dengan ilmu, Nah, inilah yang wajib untuk kita mengikutinya. Nah, disebutkan yang berikutnya yajibu isbatu asma'illah. Jadi disebutkan bahwa para ulama Ahlussunnah ketika membagi dengan pembagian ini, yang asalnya pembagian ini disebutkan oleh al-mutakallimun, orang-orang yang disebut ahli filsafat, ahli ilmu kalam, yang mereka sesungguhnya tujuan mereka mungkin baik, ingin mengkompromikan antara filsafat dengan Islam, tetapi mereka ketika terjerumus ke dalam ilmu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, maka akhirnya mereka salah dalam menerapkannya, salah dalam memahaminya, sehingga salah dalam menerapkan secara praktek langsung. Mereka akhirnya justru menafikan sifat yang Allah tetapkan, seperti sifat beristiwa di atas arsy, sifat turun ke langit dunia, dan sifat-sifat yang lainnya. Nah, ini sifat-sifat yang lainnya yang mana mereka tidak menetapkannya atau menafikan, padahal Allah sendiri yang menetapkan. Allah Maha Tinggi. Nah, ini. Dan itu sifat yang disepakati kemahatinggian Allah Azza wa Jalla oleh para ulama salaf. Tidak ada dinukil dari para ulama salaf yang mereka tersesat dalam masalah ini. Jawabannya sama, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, kesesatan itu baru muncul belakangan. Kesesatan yang ada pada kaum musyrikin, kaum Quraisy pada waktu itu, itu adalah karena salah dalam memahami nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, sifat Allah tidak bisa ditetapkan hanya dengan akal. Akal manusia sangat terbatas. Akal itu untuk memahami, bukan menetapkan. Ini menetapkan benar tidaknya, salah dan benar itu ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana yang salah, mana yang benar. Nah, disebutkan di sini yang keenam, yajibu isbatu asma'illah wa sifatihi. Nah, ketika dibagi oleh ahlul bid'ah, dibagi oleh kelompok yang menyimpang, ahlul kalam, maka digunakan oleh Ahlussunnah pembagian itu, karena memang pembagian itu ada benarnya, betul demikian pembagiannya, tetapi mereka kemudian menafikan sifat-sifat yang terutama sifat khabariyah. Sifat khabariyah yang tadi hanya bisa diambil dari berita, hadis Rasulullah SAW atau ayat Al-Quran. Nah, ini. Nah, sifat inilah yang dinafikan oleh kaum ahlul kalam tadi. Kelompok yang mereka mengedepankan ilmu kalam, mereka menafikan sifat-sifat khabariyah. Ini salah satu sifat khabariyah mereka nafikan. Dan ini yang diteruskan di dalam akidah Asy'ariyah. Mereka hanya menetapkan sifat maknawiyah saja. Sifat 7. Nah, ini. Sifat yang 7 atau 13. Jadi 7 ditambah 6 atau 6 ditambah 7. Seringnya disebutkan yang 6 baru yang 7. Wujud. Nah, ini sifat yang ditetapkan untuk Allah. Sifat ada. Qidam yang dahulu. Baqa yang akan terus menerus. Abadi. Nah, ini. Wujud qidam, baqa. Mukhalafatul hawadis, menyelisihi hawadis, menyelisihi zat yang baru, ini yang diciptakan. Qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri. Wahdaniyah, keesaan. Nah, ini.
kemudian qudrah. Nah, ini. Nah, setelah yang keenam ini, kemudian masuk sifat yang tujuh, qudrah, yaitu kemahakuasa, kemampuan Allah, iradah, kehendak Allah, dan sampai seterusnya sampai kalam, sifat kalam Allah Azza wa Jalla. Sifat yang tujuh ini ditetapkan oleh Asy'ariyah dan juga kelompok Maturidiyah, sehingga yang mereka tetapkan sifat maknawiyah saja, itu pun sebagian sifat maknawiyah. Adapun sifat khabariyah yang tadi, wajah Allah, telapak kaki, tangan Allah, jari jemari, mereka semuanya menafikan. Ini tidak pantas ditetapkan untuk Allah. Subhanallah. Mereka yang dengan akalnya menetapkan ini sifat ini nggak pantas bagi Allah, padahal Allah tetapkan dalam Al-Quran. Tapi mereka terkungkung dengan kaidah yang mereka ambil dari buku filsafat Yunani, diterjemahkan dalam bahasa Arab, mereka akhirnya tersesat dari jalan Allah yang benar. Inilah yang berbahaya. Ketika seseorang dia membahas tentang akidah, tapi sumber rujukannya akal. Dan itu akal sebagian orang, ini bukan akal seluruh orang manusia yang berakal. Ini. Karena justru mereka terjerumus dalam berbagai pertentangan pada diri mereka sendiri. Ini. Sehingga kalau dibahas secara rinci, maka ini akan panjang. Maka ini yang digunakan oleh Ahlussunnah fi raddi alaihim untuk membantah mereka. Li'annahu laisa khata'an fi nafsi, karena bukan salah pada pembagian itu. Pembagian itu betul. Pembagian sekedar untuk mengklasifikasi ini kelompok ini kelompok ini tidak menjadi masalah. Tetapi ketika memahami memahami nama dan sifat Allah tidak sebagaimana yang difahami para salafus saleh, ini yang membahayakan, ini yang keluar dari akidah yang benar, terjerumus dalam akidah yang sesat. Karena Rasulullah menyebutkan tentang sifat Allah, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, siapa yang berdoa aku akan kabulkan, siapa yang meminta aku beri. Maka di sini menunjukkan kemahakuasaan Allah. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati manusia. Apa yang ada dalam hati manusia, apa yang dia harapkan, dia cita-citakan. Allah tetapkan tangan, jari, kemudian wajah, kemudian qadam, telapak kaki, dan seterusnya, yang mana sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini disebutkan bahwa digunakan oleh Ahlussunnah untuk membantah mereka, karena mereka itu bukanlah, pembagian itu bukan salah, pembagian itu betul, benar. Maka pembagian itu bukan terletak pada bahwa pembagian itu digunakan oleh ahlul kalam berarti salah, tidak. Itu pembagian yang benar. Karena itu hanya untuk mengklasifikasi, mengelompokkan saja, yang dinafikan, yang ditetapkan. Tapi mereka terjerumus dalam kesalahan ketika mereka berani menetapkan sifat yang tidak ditetapkan oleh Allah. Ini dengan pembagian ini, dan menafikan sifat yang Allah tetapkan pada dirinya. Di sini letak kesalahannya. Ahlussunnah menetapkan apapun yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini kaidah penting. Perbedaannya di sini letaknya. Perbedaannya letaknya di sini. Maka li'annahu laisa khata' fi nafsihi, itu bukan pembagian yang salah. Yubayyinu isbata jami'i sifat bi kulli aqsamiha, untuk menetapkan, menjelaskan penetapan seluruh sifat dengan seluruh pembagiannya yang memang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ini yang insya Allah bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam pembahasan yang akan datang, dan masih berkaitan dengan penetapan dan penafian nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, yang insya Allah akan kita lanjutkan dalam kesempatan mendatang. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.